Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maharani dengan NIM 2007003 dari kelas 2B Pradi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri Novianti Afida SS MHum. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat yang berjudul Hak Wanita Menjadi Seorang Pemimpin, Gender Bukan Penghalang. Mengapa artikel ini saya buat? Karena untuk mengubah pandangan seseorang jika wanita menjadi pemimpin. Nah, mengubah pandangan seseorang bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin bisa dilihat pada masa penjajahan. Bisa kita belajar dari Ibu Raden Ajeng Kartini bahwa seorang wanita pun bisa menjadi pemimpin, tidak hanya laki-laki saja. Bahkan selain itu juga pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keberanian dalam menduduki pos penting di dalam kabinet pun terjadi. Munculnya Ibu Maria E. Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Ibu Siti Fadilah sebagai Menteri Kesehatan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Mutia Hatta. Ini merupakan bukti kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan wanita Indonesia. Nah, selanjutnya pemimpin. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Nah, selanjutnya pemimpin menurut Karto pada tahun 2005, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sarana tertentu. Selanjutnya, gender menurut Doyle. Gender menurut Doyle adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial budaya. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan karena ada juga laki-laki yang mempunyai sifat emosional, lemah lembut, keibuan, dan perempuan memiliki sifat kuat, rasional, serta perkasa. Nah, ketidakadilan yang dialami kaum wanita mengakibatkan masih adanya diskriminasi dalam masyarakat terhadap perempuan, walaupun menurut undang-undang perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal. Nah, apakah gaya memimpin pria dan wanita sama? Nah, menurut penelitian Rosner dalam Parker 1994, dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa perempuan Anglo-Amerikan cenderung lebih bergaya transformasional yang sependapat bahwa perempuan lebih demokratis dan partisipatif, sedangkan prianya transaksional, lebih otokratik dan direktif. Nah, selanjutnya menurut Bas, pengertian transaksional dan transformasional. Yang pertama, transaksional. Transaksional adalah suatu pendekatan sosial terhadap kepemimpinan yang melibatkan proses timbal balik antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin meyakinkan pengikut bahwa beberapa keuntungan akan bertambah bila pengikut berperilaku seperti yang diharapkan pemimpin. Pemimpin merespon terhadap kebutuhan akan rasa aman. Pemimpin dan bawahan mengatur suatu proses pertukaran atau transaksi. Nah, maka dari itu dinamakan transaksional karena ada proses timbal balik. Nah, selanjutnya kepemimpinan transformasional, yaitu proses hubungan antara atasan dan bawahan yang didasari oleh nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi mengenai visi dan misi organisasi. Nah, pemimpin transformasional ini dapat menggerakkan pengaruhnya demi kepentingan kelompok,
organisasi, atau negara daripada kepentingan dirinya sendiri. Mereka berusaha agar dapat mengubah konsep diri dari bawahan dan meningkatkan bawahan menjadi orang-orang yang dapat mencapai aktualisasi diri, regulasi diri, dan kontrol diri. Nah, selanjutnya, siapa yang lebih baik menjadi pemimpin, pria atau wanita? Berdasarkan 4 survei global terpisah dari PIY Research Center, Harvard Business Review, Business Teach, dan Business Insider, pria dan wanita menampilkan kualitas yang sama besar dan hampir keseluruhan masyarakat tidak melihat perbedaan gender dalam ambisi, kejujuran, dan ketegasan. Nah, menurut Ketchum Leadership Communication Monitor, survei tersebut bukan digunakan sebagai ketukan palu bahwa setiap pemimpin dunia masa depan harus wanita dan pria tidak lagi memiliki tempat dalam kepemimpinan. Sebaliknya, sudah saatnya untuk mengabaikan gagasan kuno masyarakat tentang peran gender di tempat kerja. Nah, sehingga sebenarnya antara wanita dan pria itu mempunyai hak yang sama, mempunyai boleh memimpin, dan walaupun gaya pemimpin yang berbeda, tetapi mereka bisa gitu memimpin yang sebelumnya kita bisa lihat dari pada masa penjajahan ada Ibu Raden Ajeng Kartini, ada Dewi Sartika yang merupakan pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.